Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Ibu Pipit dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, kali ini materi yang akan Ibu sampaikan yaitu hadis tentang jujur. Ada yang tahu apa itu jujur? Iya, betul. Jujur artinya tidak berbohong atau berkata yang sebenarnya. Dalam berbicara tidak ditambah-tambahkan, juga tidak dikurangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan umatnya untuk selalu berkata jujur dan menjauhi sifat dusta. Apa itu dusta? Dusta kebalikan dari kata jujur, yaitu bohong. Perilaku jujur juga telah dicontohkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad memiliki sifat jujur, baik dari perkataan maupun perbuatan. Nah, karena kejujuran Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Jujur tidak hanya dilakukan untuk diri sendiri, tetapi dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang tua, kepada guru, teman, dan juga semua orang. Karena jujur merupakan induk dari akhlak terpuji. Bersikap jujur memiliki banyak sekali keuntungan dan juga akan membawakan kita ke dalam kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Nah, ini dia salah satu hadis tentang kejujuran. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian harus jujur karena kejujuran itu menunjukkan pada amal kebaikan dan amal kebaikan menunjukkan kepada surga, dan orang itu akan tetap berkata jujur dan memilih untuk jujur sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berdusta atau berbohong, karena berdusta itu menunjukkan kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan itu menunjukkan kepada neraka, dan orang itu akan tetap berdusta atau berbohong dan memilih untuk berdusta sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang pendusta. Terdapat pokok-pokok kandungan dalam hadis kejujuran. Yang pertama, perintah untuk selalu berkata jujur. Yang kedua, ancaman berdusta dan meremehkannya. Ketika kita berdusta, maka akan menunjukkan ke dalam kejahatan. Dari kejahatan, maka akan menunjukkan kepada api neraka. Kemudian yang ketiga, berdusta adalah hal yang sangat berbahaya, sedangkan jujur adalah hal yang sangat bermanfaat. Berdusta ini menimbulkan banyak sekali kerugian dan bahaya bagi orang-orang sekitar kita, sedangkan jujur ini sangat bermanfaat dan selalu mendatangkan kebaikan. Yang keempat, kejujuran menunjukkan kebenaran, jelas, karena jujur itu berkata yang sebenarnya, sedangkan berdusta menunjukkan keadilan, artinya menunjukkan hal yang tidak baik atau kebohongan. Nah, yang kelima, kejujuran ini menuntun pada kebaikan, dan kebaikan menuntun kepada surga. Kemudian yang keenam, kebohongan menyeret kepada kejahatan, dan tentunya kejahatan ini menyeret
kita kepada neraka. Nauzubillahimin dzalik. Ketika kita berperilaku jujur, ada banyak sekali manfaat yang akan kita rasakan dari kejujuran. Nah, manfaat yang pertama yaitu dipercaya orang lain. Ketika kita berkata jujur, maka orang lain akan percaya. Nah, kecuali ketika kita berkata dusta, maka orang lain tidak akan percaya lagi. Kemudian yang kedua, manfaat kejujurannya yaitu dicintai Allah dan Rasulnya. Terbayangkan ketika kita berperilaku jujur, maka Allah akan mencintai kita. Nah, ketika Allah sudah mencintai hambanya, apapun akan dikasih, termasuk surga. Surga akan diberikan kepada orang-orang yang jujur. Nah, pertanyaannya, mau tidak sekarang kalian dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Nah, kalau mau berarti mulai dari sekarang kita harus sering berkata jujur. Kemudian manfaat yang ketiga, selain dicintai oleh Allah dan Rasulnya, juga disayangi banyak orang, seperti orang tua, guru, teman, sahabat, saudara, dan banyak lagi. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu selalu dikenang orang lain. Nah, tadi kita sudah membahas manfaat dari kejujuran. Sekarang kita bahas bahayanya bersikap dusta atau bohong. Yang pertama, tidak dipercayai oleh orang lain. Kemudian, selain tidak dipercaya, juga dibenci oleh teman-teman, orang tua, dan semua orang. Karena memang tidak ada yang suka dibohongi, tidak ada yang suka menerima kebohongan dari orang lain. Nah, yang ketiga, selain dibenci teman-teman, orang tua, juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ketika Allah sudah murka, ketika Allah tidak suka apa yang kita lakukan, maka apa yang kita dapat? Nerakanya Allah. Jadi bohong itu sangat bahaya, sangat berbahaya. Nah, yang keempat itu dijauhi orang lain. Karena memang tidak ada manusia yang senang berbohong. Jadi otomatis akan dijauhi orang lain. Kita tidak akan punya teman, kita tidak akan punya saudara ketika kita berbuat atau bersikap dusta. Ibu yakin anak-anakku yang soleh dan soleha ini sudah bersikap jujur. Nah, tetapi ibu akan mengingatkan kembali untuk selalu bersikap jujur ya. Nah, yang pertama, tidak menyontek ketika mengerjakan tugas atau ulangan. Meskipun guru tidak melihat, tetapi Allah melihat. Ingat ya, Allah Maha melihat. Sekecil apapun apa yang kita kerjakan, Allah Maha mengetahui. Nah, yang kedua, tidak suka bolos. Kalau misalkan sakit, yaitu berkata jujur, "Ibu, maaf, saya tidak bisa sekolah hari ini karena sakit." Jangan bilang sakit padahal keadaannya sehat. Itu tidak boleh ya. Kemudian yang ketiga, berkata benar dan apa adanya atau sesuai dengan keadaan. Tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangi, tapi berkata yang sebenarnya. Kemudian yang keempat, berteman dengan orang-orang yang bersikap jujur. Nah, kalau misalkan kita ada teman yang suka berbohong, nah kita sebagai umat muslim yang baik juga harus mengingatkan teman-teman itu untuk selalu berkata jujur. Jangan mentang-mentang dia bohong terus kita jauhin, tetapi kita ingatkan untuk berkata jujur supaya orang tersebut tidak berbohong lagi. Nah, itu juga menjadikan kalian untuk berbuat baik, mengingatkan teman-teman untuk berkata jujur, dan juga insya Allah akan mendapatkan pahala.
karena kalian sudah mengajak kebaikan. Nah, sekarang ada latihan soal mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan. Tolong diisi ya. Untuk hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.